Pemirsa, Jawa Timur dan sosok Khofifah Indar Parawansa kini tengah disebut-sebut menjadi kandidat kuat Cawapres Prabowo dan Ganjar Pranowo. Apakah benar sosok Gubernur Jawa Timur itu sedang menjadi incaran Prabowo dan Ganjar? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, kemudian Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dan analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Habib, Mas Awi, dan Mas Burhan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Habib terlebih dahulu. Mas Habib, hari ini Pak Prabowo bertemu dengan Kiai se-Jawa Timur. Hanya silaturahmi atau meminta restu dalam rangka Pilpres 2024 juga, Mas Habib? Ya, yang pasti memang silaturahim ya. Pak Prabowo memang ke Jawa Timur sejak kemarin, kemungkinan sampai hari ini atau besok ketemu tokoh-tokoh masyarakat. Kemarin di Universitas Muhammadiyah Malang, ya, hari ini ketemu sejumlah kiai. Ya, tentu ya selain silaturahim pasti juga ada bicara soal minta doa, ya, minta restu terkait pencapresan beliau tahun ini ya. Karena memang kami memandang restu kiai, restu ulama itu penting ya. Jadi bukan hanya soal faktor elektoral, tapi juga faktor psikologis ya. Oke, baik. Saya ke Mas Awi. Kalau kita berbicara Pilpres, Mas Awi, kita memang berbicara nasional begitu ya. Tidak hanya beberapa provinsi saja, tetapi sebagai wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak nomor 2, bagaimana Anda dan juga tim Pak Ganjar lainnya melihat Jawa Timur sebagai salah satu lumbung suara yang harus diperebutkan? Ya, kita mengamati hasil survei dari sejumlah lembaga. Memang pertarungan itu kan ada di Pulau Jawa, khususnya di 3 provinsi yang cukup besar, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan berdasarkan analisa kami terhadap hasil pemilu dari 2014 dan 2019, dukungan dari Jawa Timur itu cukup signifikan untuk mendongkrak perolehan suara kandidat. Nah, terkait dengan hal tersebut, karena berdasarkan hasil survei juga bahwa Pak Ganjar setidaknya nomor urut 3 di Jawa Barat, maka pilihannya kalaupun tidak bisa mengimbangi di Jawa Barat, setidaknya di Jawa Timur kita menambah keunggulan dari pemilu sebelumnya dan juga dari hasil survei yang ada. Maka bagi kami Jawa Timur menjadi salah satu kunci, selain Jawa Tengah tentunya yang menjadi basisnya dari Pak Ganjar Pranowo. Oke. Jawa Timur adalah kunci. Ini untuk menuju kunci ini bergantung pada suatu figur kah atau bergantung pada strategi saja? Ya, bisa gabungan dua-duanya, bisa salah satunya. Yang jelas Pilpres itu tadi sudah disampaikan, Pilpres itu berlaku secara nasional, tidak hanya di Jawa Timur saja. Namun sebagai jumlah pemilih terbesar kedua, tentu ada strategi-strategi khusus yang akan kita lakukan bagaimana suara Pak Ganjar itu bisa nomor 1 di Jawa Timur. Bahkan bisa 50% lebih di Jawa Timur, mengungguli yang lain. Nah, kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah bisa kita kuasai, itu kemenangannya lebih mudah dibanding tidak menguasai 2 provinsi yang besar ini. Gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Habib. Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku akan minta petunjuk dan restu kepada para kiai menyongsong atau menghadapi pemilu 2024 ini. Kemana ia akan bergerak begitu. Nah, hari ini Pak Prabowo bertemu dengan para kiai se-Jawa Timur. Seakan sinkron begitu ya. Dalam rangka membahas nama Khofifah kan juga tadi di pertemuan tadi hari ini? Ya mungkin saja ya, saya tidak dapat informasi yang detail, tapi memang nama Ibu Khofifah itu kan juga diusulkan oleh banyak sekali kader dan relawan, terutama di Jawa Timur, untuk diminta bergabung dalam barisan pendukung Pak Prabowo. Bahkan ada yang juga mengusulkan Ibu Khofifah menjadi cawapres, ya, menjadi ketua tim sukses. Intinya sebagian besar atau ada sejumlah besar kader yang menganggap pentingnya Ibu Khofifah ini agar diminta untuk bergabung mendukung Pak Prabowo. Jadi terkait juga Pak Prabowo sudah sering bertemu dengan Ibu Khofifah, Pak Sekjen Muzani juga sering ketemu ya. Tentu dalam bertemu dengan para kiai sangat mungkin hal tersebut juga menjadi topik pembahasan ya.
Oke, baik. Menjadi seru ketika tadi Mas Awi bilang Jawa Timur ini harus diperbanyak kemenangan, harus dipertebal kemenangannya. Di sisi lain tadi juga Mas Habib mengatakan ya ternyata para kader juga ada yang menyuarakan nama Ibu Kofifa. Mas Burhan, kelihatannya akan menarik ini tarik-menarik nama Bu Kofifa antara ke kubu Pak Ganjar Pranowo atau ke kubu Pak Prabowo. Kira-kira lebih condong kemana? Nanti akan saya minta analisa Anda Mas Burhan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Mas Burhan, Kofifa di antara Prabowo dan Pranowo, tarik-menarik juga kelihatannya akan terjadi juga ya, karena sudah mendekati waktu pendaftaran. Bagaimana analisa Anda soal hal ini, Mas Burhan? Ya, pertama, kalau kita lihat dari sisi elektoral, sebenarnya Mbak Hovifah secara nasional tidak terlalu tinggi ya. Jadi Mbak Hovifah elektabilitasnya itu di papan klasemen kedua. Tetapi dari sekitar 6% secara nasional yang memilih Mbak Hovifah memang ngumpul di Jawa Timur. Nah, pada saat yang bersamaan Jawa Timur secara strategis itu sangat menentukan. Jadi kalau kita lihat data kemenangan per hari ini Ganjar di Jawa Tengah itu dinetralisir oleh kekalahan telak Ganjar di Jawa Barat. Sementara di Sumatera Ganjar kalah, Pak Prabowo lebih kompetitif bersama Mas Anies, termasuk di Sulawesi. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, berarti provinsi mana yang menentukan? Jawa Timur. Nah, pertanyaannya siapa yang unggul per hari ini di Jawa Timur? Ganjar. Ya, meskipun survei saya Ganjar keunggulannya tidak sejauh yang ditemukan oleh SMRC, tapi Ganjar per hari ini unggul di Jawa Timur. Nah, Pak Prabowo sendiri itu elektabilitasnya jauh lebih baik jelang 2024 ketimbang dua pilpres sebelumnya di 2014 dan di 2019 di Jawa Timur. Nah, pertanyaan kemudian yang muncul adalah siapa yang lebih memerlukan Hovifah? Nah, kalau dilihat dari data, itu sebenarnya Hovifah lebih diperlukan secara elektoral oleh Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Tapi Anies sudah punya cawapres, ya, yaitu Muhaimin Iskandar. Kalau dilihat dari data, sebenarnya Mas Ganjar tidak terlalu membutuhkan Hovifah. Karena pemilih NU di Jawa Timur yang memilih Ganjar itu paling banyak. Meskipun Ganjar dalam tradisi nasionalis, tetapi menurut warga NU, Ganjar tidak dianggap sepenuhnya nasionalis. Jadi ada 79,9% warga NU di Jawa Timur, dan yang memilih Ganjar itu masih lebih besar. Mungkin karena faktor istrinya yang notabene adalah putri dari seorang kiai gitu ya, atau faktor lain di mana orang NU pilihannya tidak tunggal. Tapi poin saya, Hovifah lebih diperlukan oleh Prabowo untuk menambal kekurangan elektoral di Jawa Timur ketimbang Ganjar Pranowo. Tetapi apakah kemudian Ganjar memilih Hovifah atas pertimbangan untuk menebalkan dukungan dan kemenangan di Jawa Timur? Bisa jadi. Tapi lagi-lagi per hari ini secara elektoral sebenarnya Hovifah lebih dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Bisa jadi figur Khofifah lah yang tepat untuk mempertebal kemenangan Pak Ganjar di Jawa Timur. Ini nyambung seperti yang disampaikan oleh Mas Awi tadi. Mas Awi, kemarin Pak Hasto ini kan juga tidak hanya menyebut figur Mr. X, tapi juga Miss X begitu. Nah, ketika Anda mengatakan ingin mempertebal kemenangan Pak Ganjar di Jawa Timur, apakah ini artinya nama Khofifah Indar Parawansa juga sedang dipertimbangkan secara serius di internal tim Pak Ganjar? Ya, kita kan belum menyebut nama-nama ya, tetapi dengan menyampaikan ada Mr. X dan Miss X itu kan menunjukkan bahwa cawapresnya Pak Ganjar itu bisa dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau politisi perempuan, sebagaimana kita lihat dari hasil lembaga survei, ya memang yang paling unggul Hovifah di antara yang lain kalau bicara politisi perempuan, yang sosok yang potensial menjadi bakal cawapres. Dari berbagai lembaga survei, Hovifah selalu muncul namanya di 5 besar calon gitu kan. Tapi apakah nama Bu Hovifah ya tinggal nanti tunggu waktu saja, dan kita terus melakukan komunikasi dan pengkajian secara mendalam terhadap figur Hovifah. Kalau memang
itu Khofifah. Tetapi kalau ternyata figur lain, ya juga kita melakukan kajian yang serupa. Tapi terkait dengan tema hari ini mengenai potensi di Jawa Timur, ya memang Jawa Timur seperti kami katakan tadi, pemilihnya nomor 2 terbesar di Indonesia, dan hari ini gubernurnya adalah Khofifah yang kebetulan perempuan, dan bagi P3 Khofifah juga bukan orang lain, karena di pilkada P3 juga mengusung Khofifah 2 kali pilkada bahkan dulunya juga pernah menjadi anggota fraksi dari P3, bahkan juga juru bicara P3 di parlemen. Kalau itu Bu Khofifah. Tapi hari ini P3 masih konsisten mengusung Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Ganjar Pranowo. Oke, Mas Awi, tapi setahu Anda ada tidak di antara ketua umum partai pengusung Pak Ganjar ini yang sudah menjalin komunikasi dengan Bu Khofifah? Ya kalau jalinan komunikasi kan lama terkait dengan pilkada kemarin. Dan termasuk juga ketum kami juga memiliki hubungan yang baik dengan Bu Khofifah. Tapi kan belum dalam konteks menseriusi usulan-usulan untuk menjadi cawapres. Karena P3 masih konsisten dengan keputusan Rapimnas 6 yang merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Ganjar Pranowo. Oke, baik. Saya ke Mas Habib lagi. Tadi Anda mengatakan bahwa ada suara yang ditangkap dari grassroots oleh tim Pak Prabowo yang menginginkan Bu Khofifah sebagai cawapres lah atau bahkan sebagai tim pemenangan begitu. Nah, kalau menurut Anda, Mas Habib, menurut internal Partai Gerindra lah sebagai salah satu partai politik pengusung Pak Prabowo, jelas Bu Khofifah ini lebih cocok jadi cawapres atau tim pemenangan? Halo Mas Habib. Baik, audionya minta tolong Mas Habib. Halo, ya halo. Ya, silakan Mas Habib. Ya, bisa didengar? Bisa, silakan Mas Habib. Ya, saya tidak dalam posisi untuk menyampaikan pendapat karena saya kan jubir, nggak boleh menyampaikan pendapat pribadi. Ya, tentu penentuan posisi Bu Khofifah ini kan akan menjadi domainnya Pak Prabowo, yang akan meminta pendapat para ketua umum partai politik dan juga tentu membutuhkan perkenan dari Ibu Khofifah sendiri. Tapi itu tadi kalau grassroots ya banyak sekali dan mereka beragam ya, aspirasi mereka beragam. Ada yang menginginkan Bu Khofifah sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Besar juga yang menginginkan Bu Khofifah sebagai ketua tim sukses. Nah itu semuanya ditampung, semuanya dicermati, semuanya dipelajari oleh Pak Prabowo untuk kemudian diputuskan. Tapi kelihatannya semakin serius Pak Prabowo untuk menyeriusi wilayah Jawa Timur ini dengan hari ini berkunjung dengan para kiai, kemudian beberapa waktu lalu Gus Miftah yang juga secara jelas kita sudah lihat bagaimana tendensi politiknya adalah ke Pak Prabowo bertandang ke Gerahadi. Ini semakin serius kelihatannya kubu Pak Prabowo ke figur Khofifah. Tentu ya, kita sangat serius karena politik Pak Prabowo kan merangkul. Kita ingin merangkul sebanyak mungkin tokoh-tokoh masyarakat ya. Apalagi Bu Khofifah kan jelas tokoh perempuan yang sangat-sangat signifikan, sangat luar biasa capaiannya ya, dan sangat strategis yang memimpin di daerah yang sangat strategis. Oke, baik. Seserius apa nanti kira-kira proses komunikasi yang dijalin antara Pak Prabowo dengan kubu Pak Prabowo dengan Bu Khofifah, Mas Habib? Ya, kalau ditanya seserius apa, Anda bayangkan Pak Prabowo sudah menemui beberapa kali, ya. Pak Muzani menemui juga beberapa kali, lalu juga ada Gus Miftah hadir ke sana, ya. Kemudian juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur itu sangat rajin berkomunikasi dengan Bu Khofifah, ya. Jadi kalau ditanya seserius apa, tentu sangat serius sekali bagaimana kami ya berharap Ibu Khofifah bisa menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo. Oke, sesuai dengan analisis Mas Burhan tadi, karena sebetulnya figur Pak Prabowo lah yang paling membutuhkan figur Bu Khofifah, entah apapun itu ya nanti perannya yang akan kita ketahui di lain hari. Mas Burhan, waktu pendaftaran sudah kurang dari 1 bulan itu ya, baik dimulainya pun ataupun diakhirinya. Baik kubu Pak Ganjar maupun Pak Prabowo juga belum menentukan figur bacawa pres. Memang alot diskusi di internal partai pengusung menurut Anda atau menunggu lampu hijau dari Pak Jokowi? Bisa dua-duanya. Pertama, kalau dari sisi
partai pendukung, tentu lebih sulit secara teoritik ya bagi partai pendukung Pak Prabowo untuk memutuskan siapa cawapresnya. Karena partai pendukung Pak Prabowo lebih banyak, baik dari sisi size maupun dari sisi kekuatan kursi di parlemen. Jangan lupa ada 4 partai parlemen yang mendukung Pak Prabowo, dan Gerindra secara umum tidak mampu mengusung Pak Prabowo tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Belum lagi partai non-parlemen. Kemudian dibanding dengan Mas Ganjar, tentu kompleksitasnya lebih ringan karena PDI Perjuangan cukup untuk mengusung Mas Ganjar tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, dan jumlahnya juga lebih sedikit. Jadi memang dari sisi itu lebih sulit buat Pak Prabowo untuk menyepakati siapa cawapres yang diusung oleh Pak Prabowo dan koalisinya. Tetapi dalam politik kan selalu ada cara untuk memutuskan. Nah, salah satu cara yang bisa diputuskan adalah dengan berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Mungkin itu bagian dari cara untuk mencari titik temu terkait dengan cawapres. Tetapi ya yang menentukan tentu ya Pak Prabowo bersama para ketua umum partai pendukungnya. Jadi dua-duanya bisa. Ya. Untuk PDI Perjuangan jauh lebih simpel prosesnya karena kekuatan PDI Perjuangan yang lebih dominan dibanding partai lain. Oke, untuk PDIP jauh lebih simpel karena dominan begitu atas partai-partai lain, tapi juga sampai dengan saat ini masih belum menentukan atau menyebut namanya ini yang secara jelas baru Mr. atau Mrs. begitu ya. Mas Awi, kira-kira apa masih menjadi pertimbangan di kurang waktu sebulan menuju pendaftaran untuk figur bacawa pres Pak Ganjar? Betulkah isu yang saya dengar ini karena deadlock belum menemukan figur yang tepat untuk Pak Ganjar atau ada alasan lain? Nggak ada deadlock. Kita kan selalu musyawarah mufakat. Dan waktu masih lebih dari 15 hari, masih cukup waktu lah untuk kami terus melakukan analisa secara mendalam terhadap calon-calon figur cawapres yang sekiranya bisa menopang keterpilihan Pak Ganjar Pranowo. Periode yang lalu tahun 2019 bahkan cawapres ditentukan last minute H-1 sebelum mendaftar ke KPU. Apalagi hari ini masih H- berapa belas hari ini, masih 20 hari lebih. Jadi masih banyak waktu untuk mengukur, menimbang, Mas Awi, tapi kalau menilai. Anda mencoba menyamakan dengan konteks 2019 itu sedikit berbeda ya, karena Pak Jokowi di periode kedua. Ini sekarang Pak Ganjar mencalonkan diri untuk di putaran pertama. Konteksnya tentu agak sedikit berbeda suasananya. Ya, tapi namanya pilihannya tetap pilihan cawapres, memilih cawapres sama aja. Mau pertama, mau kedua kan tetap aja. Artinya sebelum pendaftaran di KPU ditutup, segala sesuatunya itu masih bisa berubah. Apalagi masih 20 hari. Ya biarkanlah pasangan Amin berselancar duluan. Toh kita akan nyalip di belakang nanti gitu kan. Di film-film itu yang muncul belakangan biasanya yang menang. Baik, sangat optimis ya Mas Awi dan kawan-kawan. Saya kembali ke Mas Habib. Kalau di internal koalisi partai pengusung Pak Prabowo Subianto, sejauh mana atau sedalam apa nama Khofifah Indar Parawansa ini diperbincangkan, didiskusikan? Entah itu sebagai bacawa pres atau sebagai tim pemenangan Pak Prabowo. Mas Habib? Audionya Mas Habib? Halo. Ya, silakan Mas Habib. Ya, saya kalau tidak bisa mengikuti secara persis dialog di antara para ketua umum partai politik ya, termasuk Pak Prabowo. Yang jelas suasana diskusinya berlangsung rileks ya, berlangsung santai. Kita nggak buru-buru, deadline-nya masih lama ya. Berbagai nama yang diusulkan terus dipertimbangkan, termasuk mungkin ada juga nama Bu Khofifah, itu terus dipertimbangkan. Oke, tapi tadi Gus Kautsar yang juga mengikuti dalam acara pertemuan Pak Prabowo dengan para kiai hari ini mengatakan sudah ada 2 nama yang tadi disampaikan. Memang betul sudah mengerucut ke 2 nama itu atau 2 nama ini hanya menjadi beberapa dari nama cawapres yang sudah digodok di internal koalisi Pak Prabowo? Ya, saya juga belum dapat update ya yang terbaru soal 2 nama atau daftar yang lebih pendek. Tapi setahu Anda sudah ada beberapa nama siapa saja yang diperbincangkan untuk bacawa pres Pak Prabowo? Ya, itu dia. Kita tidak bicara daftar nama, ya. Kita tidak bicara
di level kita, di level kami, selain ketum tidak bicara soal kriteria, karena itu menjadi domain pembicaraan para ketua umum partai politik. Baik kriteria maupun daftar nama maupun nama nanti yang akan ditentukan. Oke, tadi juga disebutkan nama cawapres tadi untuk Pak Prabowo dikatakan oleh Gus Kauser akan dikonsultasikan begitu, dilaporkan kepada Pak Jokowi dan juga kepada para kiai. Apakah betul tadi analisa Mas Burhan, langkah ini sengaja dilakukan supaya bisa mereduksi penolakan di antara partai pengusung Pak Prabowo? Ya, sebetulnya tidak ada apa yang namanya ketegangan di antara partai pengusung. Itu yang perlu digarisbawahi. Semuanya berlangsung rileks, tidak ada sandra menyandra, tidak ada paksa memaksa. Semuanya dengan niatan baik, kita berdiskusi para ketua umum berdiskusi untuk mencari sosok cawapres yang terbaik. Oke, baik. Terakhir saya ingin minta pendapat dari Mas Burhan. Sebaiknya dua poros ini yang masih belum mengumumkan nama bacawapresnya ini, sebaiknya kapan untuk mengumumkan, mendeklarasikan pasangan capres-cawapresnya, Mas Burhan? Nah, kapan waktu yang tepat memang sangat tergantung oleh kebutuhan subjektif dan strategi politik dari masing-masing partai pendukung capres. Nah, buat Amin semakin cepat diumumkan kan semakin baik, dan itu sudah mereka sampaikan per 2 September 2023. Mas Anies sendiri per Oktober 2022 juga sudah dideklarasikan oleh Nasdem. Tetapi ada partai lain yang punya pendapat berbeda terkait dengan timing kapan capres-cawapres dideklarasikan. Selain pertimbangan alotnya diskusi di internal, tetapi bisa jadi ini berkaitan dengan strategi juga. Kalau misalnya diumumkan lebih awal, ada setidaknya trade-off yang harus dibayar. Ya, pertama adalah memudahkan buat pihak lawan untuk memitigasi dampak capres-cawapres yang sudah diumumkan oleh rival. Yang kedua, nah ini terkait dengan kalau misalnya diumumkan lebih awal, banyak pihak yang awalnya merasa mendapatkan harapan dipilih sebagai cawapres, tiba-tiba tidak dipilih oleh Pak Prabowo atau oleh Mas Ganjar, mereka bisa pindah ke lawan atau setidaknya tidak membantu untuk konteks pemenangan. Jadi lagi-lagi plus minusnya itu ada, dan saya pribadi bisa memahami kalau misalnya capres mengumumkan di awal atau mengumumkan di ujung, di injury time. Ya. Dalam politik apapun bisa terjadi di injury time. Dalam sepak bola saja kemarin ada kiper Lazio itu menggolkan di menit 95 dan itu menyamakan kedudukan jika melawan Atletico Madrid, apalagi dalam politik. Apalagi waktunya masih tersedia. Jadi media nggak usah terlalu memburu-buru ya, karena waktu masih panjang. 20 hari itu masih panjang, Reno ya. Jangan terlalu cepat ya memutuskan drama yang menarik ini untuk usai sebelum waktunya. Bukan drama, Mas Burhan, kelihatannya dansa politik begitu ya, seperti yang disebutkan oleh Ketum PDIP. Baik Mas Burhan, Mas Awi dan juga Mas Habib, terima kasih untuk waktunya. Kita nantikan siapa figur bacawa pres dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar, dan kira-kira Ibu Khofifah akan kemana. Itu yang kita nantikan. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.